Iya, kalau lo nggak peduli sama software update dan juga nggak perlu dual speaker. Di harga 1,6 jutaan, Advan X1 ini recommended. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Udah lama banget ya Advan nggak ngeluarin HP, sejak 2020 kalau nggak salah. Jadi ini adalah comeback-nya Advan di dunia per-HP-an. HP pertama setelah Advan 5 tahun menghilang ya, Advan X1. Harganya cuma 1,6 jutaan. Lo bisa cek ya, link di deskripsi video mau beli HP ini di mana. Yang pasti kalau lo beli HP ini, dalam kotaknya udah dikasih charger 18 watt dan juga dapat softcase bening transparan, jadinya nggak perlu beli aksesoris lagi. Dan kalau gue bilang di kelas harga 1,6 jutaan, HP ini tuh punya desain yang terbilang cukup mewah di kelas harganya ya. Ya walaupun bikin bosen ya, karena udah bertahun-tahun belakangan ini HP terjangkau tuh desainnya ala-ala boba gini. Tapi Advan X1 ini cover body belakangnya tuh mewah loh. Materialnya glastic, look like a glass but plastic. Ya, bahannya polikarbonat. Mewah dengan pola mirip marmer. Cakep kan? Kalau lihat frame body juga udah dibuat datar. Jadi HP ini tuh punya kesan body kotak. Dan kalau lihat sisi bawah HP berasa happy karena masih dikasih port audio untuk earphone kabel. Kalau rasa di genggaman ya berasa kotak bersudut ya. Tapi untuk bagian sudutnya tuh nggak berasa tajam di genggaman. Dan ini kalau digenggam kayak gitu tuh berasa solid, berasa kokoh. Dan kalau untuk tampak depannya ini juga udah keren dong. Lo bisa lihat nih. Layarnya udah pakai layar punch hole. Ya, walaupun untuk bezel layarnya bagian bawahnya masih cukup tebal ya. Gak apa-apa sih, segini udah keren untuk kelas harga 1,6 juta aja. Ya, tapi walaupun bezel tebal, kualitas visual layar HP ini udah cakep banget loh di kelas harganya. Karena yang biasanya di kelas harga segini masih SD Plus saja, tapi enggak buat Advan X1 ini. Layarnya lebih berkelas dengan panel IPS 6,78 inch udah Full HD+, dan reference rate-nya kelas gaming udah 120 Hz. Dan kalau dibawa keluar ruangan masih cukup terang ya, jadi masih aman buat penggunaan. Dan layarnya juga udah bisa mengenali 10 sentuhan bersamaan. Berasa responsif juga selama penggunaan harian maupun saat main game. Ya selama gua tes sih kayak gitu. Sayangnya ya, untuk di sektor suara, HP ini tuh masih pakai speaker single mono di sisi bawah HP aja. Dan tuningannya juga nggak ada tuningan DTS, nggak ada Dolby Audio atau Sony Audio kayak gitu. Jadi tuningannya ya tuningannya Advan apa adanya aja. Dan kalau menurut kuping gue ya, pada saat di setting volume 100%, kualitas suaranya udah berasa cukup kenceng. Tapi untuk karakter suaranya berasa flat. Kayak gini suaranya. Dan kalau lo lagi cari HP kelas harga 1,6 yang performanya kenceng buat main game, nggak salah banget kalau pilih Advan X1 ini. Ya selama penggunaan harian yang udah gue lakuin ya, buat penggunaan harian normal aman lancar jaya, buat push rank juga enak. Karena HP ini tuh pakai chipset Helio G100 dan memorinya cukup lega 8 GB RAM ditambah 8 GB virtual RAM. Dan storage-nya sendiri udah cukup luas, udah 128 GB dan udah pakai UFS 2.0 atau 2.2 kali ya. Dan kalau mau lebih luas lagi bisa ditambah loh pakai micro SD. Slot kartunya udah triple slot. Beneran loh, ini kalau dipakai buat main game udah enak, aman, lancar jaya. Dipakai buat main game lama, kuat-kuat aja. Waktu gue cobain ya buat main game Mobile Legends, udah bisa. Pakai frame rate super dengan grafis ultra. Dan beneran bisa jalan stabil di atas 60 fps. Ya rata-rata sih frame rate-nya di 63 fps ya. Dan HP ini tuh berasa aman lancar kalau dipakai buat push rank berjam-jam. Kalau waktu gue pakai buat main game PUBG Mobile, ini juga udah asik banget. HP ini bisa jalanin game di grafis mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentoknya di HD High. Kalau di Balance Ultra kayak gini, yang bisa lo lihat, stabil di rata-rata 30 fps selama main. Kalau mau lebih lancar, lebih smooth, lo pakai settingan grafis Smooth Ultra deh, bisa stabil di 40 fps selama main. Yang pasti kalau buat main game ya. Di kelas harga segini HP ini tuh berasa cukup juara performanya. Dibandingin HP lain di kelas harga segini, ini berasa lebih ngebut. Ya kalau buat main game. Dan baterainya juga ini tuh udah berasa cukup awet. Karena waktu gua tes dalam ruangan dan pakai internet wifi, baterainya 5000 mAh, dipakai buat scrolling TikTok sejam tuh cuma berkurang 8% aja baterainya. Dan buat main game Mobile Legends push rank sejam, baterainya cuma habis 16% doang. Jadi kalau dalam sehari lo udah pakai HP ini buat scrolling TikTok sejam, terus buat main game sejam, sisa baterainya masih ada sekitar 74%. Itu segitu menurut gue sih udah bisa cukup ya, sampai malamnya bahkan sampai besok baru bisa minta di charge lagi. Dan kalau buat ngecharge-nya, ya ini standar aja sih untuk kelas harganya. Nggak berasa istimewa kalau buat ngecharge-nya.
Karena masih pakai teknologi 18 watt aja, yang kalau kita nge-charge sejam baru keisi 51%. Dan butuh waktu 2 jam 30 menit kalau mau penuh 100%. Dan kekurangan pertama yang gue temuin dari Advan X1 ini ya operating sistemnya sih, softwarenya. Karena di zaman sekarang ini yang udah rata-rata Android 15, HP ini masih Android 14 saja. Dan yang menarik adalah sistem antarmukanya punya nama Daido OS, buatan Advan sendiri, yang tampilannya kayak yang lo lihat di layar nih. Fiturnya udah lumayan banyak juga sih. Ada app clone ya, untuk ngegandain aplikasi chatting. Ada juga anti-theft atau fitur anti-maling, yang kalau diaktifin, pada saat charger atau earphone dicabut akan bunyi alarm. Dan matiin alarmnya mesti pakai kode. Ada fitur anti-intip juga, dan banyak fitur lainnya yang bisa lo cobain, lo cek satu-satu nanti kalau udah beli. Yang pasti untuk software update-nya, mau itu ke Android 15 atau Android 16, ya nggak perlu ditungguin. Nggak terlalu berharap aja sih kalau gue mah. Semoga ada software update. Dan ngomong-ngomong untuk sensor-sensornya juga ini udah aman banget. Walaupun cuma harga 1,6 juta ya. Karena HP ini tuh punya sensor NFC untuk baca saldo e-money. Sensor penting banget buat kaum urban yang kerja di kota besar. Kalau sensor sidik jari ada di samping ya, dan bacanya cepat. Aman pokoknya. Dan untuk sensor dasar lainnya, kayak sensor cahaya untuk kecerahan layar otomatis, udah bekerja cukup responsif. Sensor magnetik untuk fitur kompas juga ada, dan punya sensor gyroscope yang udah hardware. Mantap gak tuh? Dan kalau dipakai buat penunjuk jalan, pakai Google Map gitu ya, GPS-nya juga udah cukup akurat kalau menurut gue. Aman banget sih nih HP kalau buat driver online. Oh iya, kalau lo suka nonton Netflix dari HP, sayangnya Advan X1 ini belum support Widevine L1 ya, masih L3 aja. Jadi kalau bukan Netflix cuma bisa kualitas video SD aja, belum Full HD apalagi 4K. Oke, sekarang kita bahas di bagian kameranya. Ini menarik nih, karena di kelas harga 1,6 juta dia pakai hardware kamera yang bagus loh. Kalau lihat kamera belakangnya ada triple kamera ya, dengan kamera utama 64 megapiksel. Sensornya Sony IMX782 dengan bukaan lensa f1.8. Ditambah kamera depth sensor dan satu lagi nih gue nggak tahu ya, kamera apa ini ya. Kamera gimmick buat pemanis aja kayaknya. Dan kalau buat foto-foto selfie disediain kamera depan 8 megapiksel, belum ada LED flashnya. Ya kalau buat foto-foto sih hasilnya udah cukup cakep ya, berasa cakep banget malah menurut gue di kelas harga 1,6 juta. Fokusnya cepet dan shutter speednya juga cepet selama kondisi cahayanya bagus ya. Lo lihat aja detailnya dapet, saturasi warnanya juga bagus, dan dynamic range-nya juga berasa luas. Foto-foto dengan background terang hasilnya tetap cemerlang. Keren banget sih menurut gue untuk hasil foto-fotonya. Kalau buat foto-foto mode malam juga udah bisa menangkap detail-detail lampu dengan cukup baik. Nggak ada overbright-nya. Ya walaupun kalau di bagian gelapnya, di bagian bayangannya itu berasa banyak banget noise-nya sih. Wajar sih untuk kelas harga 1,6 juta. Buat foto-foto selfie, walaupun kamera depannya cuma 8 megapiksel, hasilnya udah cukup detail dan cukup cakep kalau menurut gue. Dan dynamic range-nya juga cukup lebar. Kalau foto selfie potret juga udah termasuk rapi potongan blurnya. Ya walaupun kadang-kadang ada aja sih salah ngeblur, tapi masih tergolong wajar. Ya di kelas harga 1,6 juta kameranya udah termasuk bagus banget ya buat foto-foto. Tapi kalau buat perekaman video, ya ini udah keren juga sih. Udah bisa rekam video hingga 2K. Cuman buat perekaman videonya, baik kamera depan maupun kamera belakang masih goyang. Kayak gini rekaman videonya. Dan kayak gini nih perekaman video pakai kamera belakangnya. Ini kualitasnya di Full HD ya, 30 fps. Nggak ada settingan FPS-nya. Jadi ini kemungkinan 30 fps dan masih belum stabil. Kalau kita cobain buat fokusnya sendiri, ini belum bisa fokus otomatis ya. Mesti ditap dulu baru fokusnya pindah. Tuh. Ini ya kita pindahin ke sini. Kita tap dulu baru bisa pindah fokus. Sayang banget sih. Semoga nanti software update ada dia untuk perekaman videonya, fokusnya nggak perlu ditap dan bisa lebih stabil perekaman videonya. Nah, kalau ini perekaman videonya pakai 2K ya, karena HP ini udah bisa ngerekam hingga 2K. Jadi benar-benar bisa buat rekam video yang filenya ukurannya lebih besar. Jadi kita bisa zooming gitulah kalau misalnya pas lagi diedit. Dan kalau perekaman videonya pakai kamera depan, dia mentoknya di Full HD doang dan kualitasnya kayak gini. Untuk dynamic range lo bisa lihat sendiri ya, langitnya putih doang. Standar sih, HP kelas harga di bawah 2 juta, dan dynamic range buat kamera tuh ya biasanya kayak gini, nggak ada. Bener-bener minim banget. Tapi kalau buat kualitas suaranya menurut lo kayak gimana? Segini udah bagus atau belum? Yang pasti gue happy ya, Advan bisa jualan HP lagi. Ya walaupun gue nggak habis pikir aja sih, kenapa masih kasih kamera gimmick ya? Padahal kalau dual kamera aja juga ini udah termasuk keren kok. Nggak perlu pakai ala-ala 3 kamera gini. Dan untuk harga 1,6 juta, ini termasuknya worth it banget untuk dibeli. Performanya kenceng, layarnya juga bening. Buat foto-foto juga celing. Apalagi ini udah ada NFC-nya.
bisa buat cek saldo e-money. Kalau menurut lo gimana Advan X1 ini? Jangan lupa komentarnya. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Akhirnya Advan comeback. Advan X1. Oke banget sih buat performa mah. Desain juga, bukan desain, build quality-nya juga bagus. Nggak berasa murah.